pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah kalau semuanya sehat dan tetap bersemangat. Ya. Sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Pada ketua kelas harap memimpin doa. Dipersilakan. Untuk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Ya. Mas Afan Nabil, Hadir, Pak. Mas Gina Ferdian, Hadir, Pak. yang terakhir Mas Satriaji. Hadir, Pak. Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Ya. Ada semuanya. Ya. Di pagi ini hari Senin tanggal 29 November tahun 2021 ya, kita akan belajar materi fikih tentang binatang halal. Tapi sebelumnya untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo siapa yang dirijennya? Oh Mbak Ana, silakan depan. Yang lain dipersilakan untuk berdiri. Ayo. Yuk. Hiduplah Indonesia Raya. Yuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah kadernya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk kembali. Oke, aku lanjutkan. Untuk materi kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang binatang halal. Ya, tapi sebelumnya akan Pak Guru sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, diharapkan kalian semua nantinya bisa menjelaskan tentang pengertian binatang halal dengan benar. Yang kedua, diharapkan kalian semua bisa ya menjelaskan atau melafalkan
dalil tentang binatang halal dengan benar. Yang ketiga, diharapkan kalian semua bisa menyebutkan jenis-jenis binatang halal dengan benar. Yang keempat, kalian diharapkan bisa menyebutkan manfaat dari binatang halal. Yang terakhir adalah kalian diharapkan bisa menjelaskan tentang hikmah mengkonsumsi binatang yang halal. Oke. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, aku akan sedikit mengulas materi tentang minggu lalu, yaitu tentang minuman haram. Masih ingat ya, apa itu minuman haram? Coba. Minuman yang tidak boleh diminum oleh syariat Islam. Tapi minuman haram pada intinya adalah minuman yang tidak boleh dikonsumsi ataupun diminum menurut syariat Islam. Karena apa? Akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan manusia, makanya dilarang. Oke, aku tanya lagi, coba ya, sebutkan contoh minuman haram. Siapa? Saya Pak. Oke, Mbak Bilqis, coba sebutkan apa contohnya? Arak dan whisky. Ada yang lain? Oke, Mas Nadine. Bir dan anggur itu ya sekilas tentang pembahasan materi minggu lalu berkaitan dengan minuman haram. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang binatang halal. Apa sih binatang halal itu? Binatang halal adalah semua jenis binatang, ya, baik yang hidup di darat, hidup di laut, ya, yang diperbolehkan untuk kita konsumsi menurut syariat Islam, ataupun ya, karena apa? Membawa dampak yang baik bagi kesehatan manusia, ya. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis binatang yang dihalalkan. Yang pertama, jenis binatang yang hidup di air, ya. Semua jenis binatang yang hidup di air itu halal untuk kita konsumsi, terkecuali binatang tersebut bisa membahayakan bagi manusia, maka binatang tersebut haram untuk dikonsumsi. Adapun dalil yang menghalalkan suatu binatang air untuk bisa kita konsumsi, yaitu di Surat Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al walisai ya Rob, ya. Dihalalkan semua buruan laut, ya, semua jenis binatang yang hidup di laut, ya, tanpa terkecuali, ya. Berarti semua binatang yang hidup di laut ataupun di air tawar maupun air laut semuanya halal, kecuali ya yang membahayakan. Contohnya apa saja? Banyak sekali, ya. Nah, di situ coba sambil kalian perhatikan setelah di depan, ya. Di situ ada kerang, ada lobster, apa lagi? Cumi-cumi, ada ikan, gurita, ikan pari, dan terakhir apa itu? Kepiting atau rajungan, ya. Itu beberapa contoh, masih banyak lagi, ya kan? Kalau kuda laut boleh dimakan tidak? Hah? Boleh tidak? Boleh, ya kan? Hiu boleh tidak? Nah, boleh, ya. Berarti semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, boleh dikonsumsi kecuali yang membahayakan, ya. Ini bisa. Selanjutnya, yang kedua, jenis binatang yang hidup di darat, ya. Berarti semua jenis binatang yang hidup di darat halal untuk dikonsumsi menurut syariat ataupun syariat Islam. Ya, di antaranya yang pertama adalah binatang ternak. Tahu kan binatang ternak? Di rumah yang punya binatang siapa?
Nah, contohnya apa? Ayam. Ada ayam, ada kerbau, bebek, sapi, kambing. Ya. Ada dalil yang menghalalkan untuk kita mengkonsumsi binatang ternak sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi ukhilat, ya, ukhilat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagimu memakan binatang ternak, ya, semua jenis binatang ternak, tetapi yang dihalalkan, ya. Ada tidak binatang ternak yang diharamkan? Yang haram menurut kita? Ada, babi, ya, apalagi anjing, ya, itu. Kalau itu diharamkan, biarpun itu diternakkan. Oke. Contohnya tadi sudah, ya. Di sini ada, perhatikan. Ada kelinci, ada kambing, ada kerbau, kuda, onta, ya kan? Ada burung merpati. Nah, itu diantara contoh-contoh binatang ternak. Selanjutnya, jenis binatang yang hidup di darat. Yang kedua adalah apa? Nah, jenis unggas. Ya, unggas biasa kita pelihara ataupun biasa kita lihat di sekitar tempat tinggal kita. Yang termasuk unggas apa aja yang dimakan? Contohnya apa? Ada bebek, ada ang. Nah, kalau ada lagi meri, tahu meri? Entok. Nah, ini bahasa kita sini adalah entok. Ya. Kalau bahasa Indonesia adalah inte dan masih banyak yang lain. Ya. Yang terakhir, jenis yang hidup di darat. Ada bangkai. Bangkai. Apa yang kamu pikirkan tentang bangkai? Bangkai itu apa? Ya, tapi binatang yang sudah mati. Nah, dalam hal ini ada dua jenis bangkai yang boleh kita makan. Ya, contohnya apa? Ada belalang dan ikan. Ya, hanya dua bangkai yang diperbolehkan untuk kita makan, yaitu bangkai ikan dan belalang. Itu pun tanpa melalui proses penyembelihan. Berarti semua binatang agar bisa dikonsumsi, ya, agar halal dimakan, harus melalui proses penyembelihan terlebih dahulu. Kalau tidak, kalian sama halnya dengan memakan bangkai. Terkecuali dengan dua binatang ini. Biarpun menjadi bangkai, tetapi binatang ini boleh untuk dimakan, yaitu ikan dan belalang. Ya, itu sedikit ya penjelasan tentang materi binatang halal dari pengertian tadi dalilnya sudah, kemudian apa jenis-jenis binatang baik yang hidup di air laut, air tawar, juga jenis binatang yang di darat baik binatang ternak, kemudian unggas, yang terakhir adalah dua bangkai yang dihalalkan. Oke, sebelum Pak Guru lanjutkan, ada pertanyaan? Ada. Oke, langsung. Apakah semua binatang yang hidup di air halal dimakan? Oke, Mbak Asma bertanya, Pak, apakah semua jenis binatang yang hidup di air itu halal untuk dimakan atau dikonsumsi? Pada dasarnya, semua jenis binatang yang hidup di air itu halal dimakan, ya, kecuali binatang tersebut bisa membahayakan bagi kesehatan manusia. Yang kedua, binatang itu menyerupai nama binatang haram. Contohnya apa? Anjing laut, singa laut, apalagi gajah laut ada? Gak ada, ya. Apalagi? Nah, itu berarti nama-nama binatang yang dikategorikan ataupun namanya sudah menyerupai binatang yang haram, biarpun hidup di laut, adalah haram untuk dimakan. Tapi boleh dimakan? Boleh, ya. Kuda laut boleh, ya. Yang tidak boleh adalah binatang tersebut bisa membahayakan bagi kesehatan kita, terutama itu. Contohnya apa? Ikan yang beracun. Contoh apa? Ikan buntal, ya.
Ya, Anda sudah pernah makan? Enggak. Kalau pengen, silakan makan, tidak apa-apa ya. Gitu ya, sekilas tentang materi binatang halal. Nah, juga tapi sudah ada yang bertanya, ya. Pak Guru akan bertanya, ya. Sebutkan jenis-jenis binatang, ya. Mbak Aura, silakan. Sebutkan jenis binatang, ya, unggas yang dihalalkan apa saja? Semuanya ayam dan bebek. Ayam, bebek. Ada lagi selain ayam dan bebek? Coba Pak unggas, dari sisi unggas apa? Selain ayam dan bebek, ada angsa. Oke, yang selanjutnya untuk Mas Arkensi, binatang ternak. Contoh binatang ternak. Kerbau, sapi, dan unta. Ada yang lain selain kerbau, sapi, unta? Contohnya? Nah, kuda apa lagi? Nah, kambing apa lagi? Nah, kelinci bisa, domba bisa. Penting hewan itu adalah yang diternakkan. Oke, selanjutnya aku tanya ke Mas Bina. Sebutkan, ya, jenis contoh binatang halal yang hidup di air. Ikan, udang, dan lele. Ikan, udang, lele. Ada yang lain? Selain ikan, udang, lele, ada lobster, apalagi kerang, kepiting, ataupun rajungan, dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir, saya bertanya kepada Mas Dafan. Sebutkan contoh, ya, bangkai yang dihalalkan. Ya Mas Dafan. Bangkai ikan dan belalang. Oke. Baru lanjutkan. Selanjutnya, apa saja sih manfaat yang dapat kita rasakan kalau kita sering mengkonsumsi makan binatang yang halal? Yang pertama, pastinya menyehatkan badan, ya, terhindar dari segala penyakit, ya kan? Kemudian agar doa kita terkabulkan, yuk kita dibiasakan makan makanan yang baik dan juga halal, ya. Selanjutnya bisa menambah kekhusyuan kita dalam beribadah. Kalau sampai sholat, ya, terkadang pada saat sholat pertama ibadah ada yang terganggu, ya, ada suara sedikit sampai yang merasa terganggu, lah, pasti itu ada sesuatu, ya. Mungkin dari kita pernah makan makanan yang haram ataupun minuman yang haram, ya, itu seperti itu, ya. Selanjutnya, mendorong seorang untuk menjadi hamba yang taat. Kalau kita sudah terbiasa makan makanan ataupun binatang yang halal, tentunya kita akan merasa takut kalau kita akan memakan makanan yang haram, karena kita sudah terbiasa untuk mengonsumsi yang halal. Yang terakhir, apa saja hikmah yang dapat kita ambil dari kita mengkonsumsi binatang yang halal? Coba Mas Basa dibaca. Yang nomor 1, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang kedua, coba Mas Langgeng. Meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang ketiga, coba Mas Dina. Dengan mengonsumsi daging dari binatang yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Oke, yang keempat terakhir, Mbak Aura. Dengan makan daging binatang yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan hati. Iya, kalau kita makan daging yang halal, berarti zat protein yang ada di dalamnya baik untuk pertumbuhan kita.
Nah, ya. Oke. Sebelum Pak Guru memberikan evaluasi, ya, kemarin sudah Pak Guru bentuk ya kelompok. Silakan nanti masing-masing kelompok langsung menempatkan di kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 di sini, ya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Karena kita akan mendiskusikan. Ayo silakan. Yuk. Yang kelompok 1 silakan sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 sini. Karena sudah berada di kelompoknya masing-masing, silakan kalian diskusikan. Yang pertama tentang pengertian binatang halal. Yang kedua, jenis-jenis binatang halal beserta contohnya, ya. Pak Guru kasih waktu 15 menit. Silakan untuk berdiskusi. Sudah selesai ya? Oke, silakan. Itu yang pertama, kelompok 1 maju ke depan. Kelompoknya Mbak Asfa, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pengertian binatang halal dan contohnya. Apa itu binatang halal? Binatang halal adalah binatang yang boleh dimakan menurut syariat Islam. Contoh binatang halal ada binatang ternak, ada sapi, ayam, dan kambing. Contoh binatang air ada ikan, cumi-cumi, dan kerang. Contoh binatang unggas ada ayam, itik, dan bebek. Bangkai halal ada ikan dan belalang. Sekian, terima kasih hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Ayo sini tengah. Nah, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Binatang halal adalah binatang yang bergizi dan menyehatkan untuk tubuh manusia. Contohnya binatang ternak ada kerbau, unta, kambing. Ya. Bangkai halal ada ikan dan belalang. Oke. Binatang unggas ada merpati, itik, burung puyuh. Binatang air ada leper, cumi-cumi, ikan pari. Terima kasih dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan maju ke depan yang mewakili. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan binatang halal. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi dan memiliki manfaat bagi tubuh manusia. Contoh binatang air ada lobster, kerang, ikan pari. Bangkai halal ada ikan dan belalang. Binatang unggas ada merpati, ayam, angsa, bebek. Binatang
maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengenai binatang halal. Binatang halal adalah binatang yang boleh dimakan dagingnya menurut syariat Islam karena membawa manfaat bagi tubuh manusia. Contoh binatang halal contoh binatang air ada sotok, lobster, kerang, ikan pari. Binatang unggas ada mentok, ayam, angsa, bebek. Bangkai halal ada ikan dan belalang. Binatang ternak ada kuda, unta, sapi, dan kelinci. Demikian hasil presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kelompok. Luar biasa. Sudah paham ya untuk materi binatang halal? Tadi sampai dari masing-masing kelompok sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya yang berkaitan dengan pengertian, kemudian jenis-jenis dan juga contoh-contohnya. Oke. Selanjutnya Pak Guru akan berikan tes evaluasi, nanti kalian kerjakan ya. Kerjakan. Silakan dikerjakan, Pak Guru kasih waktu 20 menit dari sekarang. Sudah semua ya? Oke, kumpulkan. Untuk Pak kelas juga tolong diambilkan soalnya. Terima kasih. Gitu ya, untuk semuanya. Pembelajaran kita tentang binatang halal akan bersama kembali. Kita ulas bersama-sama. Kita simpulkan bareng-bareng apa itu binatang halal. Coba, binatang halal itu apa? Binatang boleh jenis-jenis binatang ada berapa? Coba, jenis binatang yang hidup di air. Contohnya apa? Ya, ada lobster, ada kepiting, rajungan, ya kan? Ada cumi-cumi, ada soto, ada kerang, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, untuk jenis binatang yang hidup di darat. Contoh dari binatang ternak apa saja? Sapi, ya, ada sapi, ada kerbau, ayam, kambing, domba, kuda, onta, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian contoh dari jenis binatang yang di darat, ya, dari golongan unggas. Berapa? Contoh unggas. Ayam. Lagi aksa, ada mentok, itik ya, masih banyak lagi. Yang terakhir ada 2 bangkai yang diharamkan, dihalalkan. Itu apa? Bangkai ikan dan belerang. Itu apa ya? Sekilas tentang pembelajaran kita pada hari ini.
yaitu hari Senin tanggal 29 November tahun 2021 ya. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Semoga kalian menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh-solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Perhatikan anak-anak, untuk pertemuan minggu depan ya, kita akan bahas tentang materi penyembelihan binatang. Jadi sampean semuanya sebelum langsung menjelaskan, alangkah baiknya di rumah sudah dibaca, sudah dipelajari. Nah, sekiranya waktu menjelaskan, kalian sudah mengerti, sudah paham ya. Demikian materi tentang binatang halal sudah kita sampaikan bersama-sama. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.